Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, ketemu lagi dengan saya di channel Dokter Hadijah. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang apakah pasien dengan gagal ginjal kronis itu wajib cuci darah atau tidak ya? Pasti kan banyak sekali tuh ya yang bertanya-tanya. Oke, tonton terus ya videonya sampai habis supaya tahu jawabannya. Jadi, gagal ginjal kronis itu bisa ditegakkan jika sudah ada, keluhan ya atau gejala dan hasil labnya mendukung itu paling tidak selama, 3 bulan. Biasanya nanti, ureum, kreatinin ya, faal ginjal itu akan mengalami peningkatan yang sangat, drastis begitu. Nah, faktor resikonya banyak ya. Ada yang hipertensi atau darah tinggi, kemudian diabetes mellitus ya atau penyakit kencing manis. Ada juga komplikasi dari preeklamsia berat ya, ibu yang bahasa awamnya itu keracunan kehamilan ya. Tuh, ada juga yang pasien saya itu akibat ini ya, minum minuman kemasan setiap hari, hampir setiap hari ya. Kemudian ada juga yang maaf pekerjaannya kan menggunakan fisik ya, seperti misalkan pekerja bangunan begitu, itu minum minuman energi ya, penambah energi ya, itu hampir juga setiap hari. Nah, pada akhirnya ginjalnya rusak begitu ya, atau fungsinya sangat menurun sehingga menjadi gagal ginjal kronis. Nah, pertanyaannya ya, kita mulai masuk ke pertanyaannya, apakah orang dengan gagal ginjal kronis itu wajib hukumnya untuk cuci darah? Jadi gagal ginjal kronis itu ada stadium 1 sampai 5. Kalau stadium 1 sampai 4 itu masih bisa dibantu dengan obat-obatan, kemudian dengan perubahan gaya hidup ya, lifestyle yang baik gitu. Tapi kalau sudah gagal ginjalnya stadium 5, maka ginjal itu sudah tidak berfungsi sehingga perlu digantikan fungsinya dengan mesin hemodialisa atau mesin cuci darah. Nah, mesin hemodialisa ya, atau banyak sekali mereknya, tidak masalah, yang mana saja sama saja. Nah, tiap center punya jenis merek, bukan merek namanya, punya mesin yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama, yaitu untuk hemodialisa atau cuci darah. Baik, kemudian pasien ya nanti akan diprogram. Misalkan seminggu ada yang 1 kali, ada yang 2 kali ya. Bahkan mungkin jika sampai parah ada yang sampai 3 kali. Nah, cuman seringnya yang saya temui yaitu programnya 2 kali. Misalkan Senin dengan Kamis atau Selasa dengan Jumat ya, atau Rabu dengan Sabtu begitu. Nah, kemudian mesin hemodialisa ini ya, itu akan menggantikan fungsi dari ginjal pasien. Jadi dia akan membuang racun-racun yang harusnya dibuang oleh ginjal ya, itu dibantu oleh mesin ya kan. Makanya kenapa mungkin istilahnya seperti cuci ya, dicuci, dibersihkan gitu darahnya. Dalam darah kan mengandung ada nutrisi ya, ada hal-hal yang baik dan ada racun-racun yang buruk. Nah, mesin nanti akan membantu memfilter zat-zat yang tidak diperlukan tubuh atau zat-zat yang harus dibuang, itu maka akan dibuang oleh mesin. Makanya kenapa cuci darah itu harus rutin ya. Ketika pasien itu terlambat datang, misalkan dijadwalkan 2 kali, ternyata izin hanya 1 kali. Biasanya nanti pekan berikutnya itu biasanya sudah badannya tidak enak semua, kemudian sudah mulai bengkak-bengkak di kaki, di perut ya. Bahkan ada yang sudah sampai sesak nafas. Jadi
Jadi cairannya itu yang harusnya dibuang lewat ginjal ya, berupa air seni begitu, air kencing, itu tidak bisa dibuang ya, sehingga cairan itu tertimbun di kaki ya, biasanya mengikuti gravitasi. Di kaki, kemudian di perut ya yang ada rongga-rongga kosong ya, rongga-rongga itu di situ ya. Jika sampai ke masuk di paru-paru, maka akan sesak ya, rasanya akan seperti tenggelam begitu. Makanya kalau memang kita sudah kalau pasien sudah didiagnosis dengan gagal ginjal kronis dan disarankan untuk cuci darah rutin, sebaiknya diikuti dengan rutin. Ya, bolehlah misalkan sesekali saja berhalangan. Itu pun kalau berhalangan sebaiknya berkomunikasi dengan perawat hemodialisa. Siapa tahu ada tempat kosong ya. Jadi misalkan diganti besoknya begitu. Jadi tidak sampai menunggu pada periode berikutnya. Ya. Oke, mungkin segitu dulu penjelasan dari saya. Nanti boleh kalau ada yang mau ditanyakan atau ada request mau membahas apa untuk video berikutnya, teman-teman bisa menulis di kolom komentar ya. Dan kalau misalkan teman-teman mau mendapatkan informasi kesehatan lainnya, juga boleh follow Instagram saya di @dokterhadiza. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Terima kasih juga yang sudah subscribe, yang sudah like, comment, and share. Terima kasih ya.